Dikisahkan di masa depan yang sangat jauh, di mana banyak planet-planet dan bulan menjadi hunian manusia, bahkan alam semesta telah dikuasai oleh kekaisaran atau imperium yang dikenal sebagai Mother World. Pemimpin mereka yang disebut Regent atau Wali bernama Belisarius mengambil alih kekuasaan setelah keluarga kerajaan terbunuh. Ada beberapa kelompok pemberontak yang muncul di berbagai planet. Oleh karena itu, imperium mengirim tentara untuk menghancurkan mereka semua. Seperti halnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seorang admiral bernama Atticus Noble yang mendarat di bulan Veld meminta para petani setempat untuk menyerahkan seluruh hasil gandum kepada pasukannya, dan semua itu harus disiapkan dalam 10 minggu atau pemusnahan akan dilakukan. Tentu saja apa yang diminta oleh Admiral sangat tidak mungkin, karena jika memberikan seluruh hasil gandum, para penduduk desa akan kehabisan makanan. Seorang mantan prajurit setara pas pampres bernama Korah dan salah satu penduduk bernama Gunnar melakukan petualangan untuk mengumpulkan para pejuang tangguh yang akan membantu mereka dalam gerakan perlawanan. Selama dalam petualangan tersebut, mereka bertemu dengan Atticus di sebuah pos perdagangan dan pertempuran pun terjadi, di mana kelompok Korah berhasil memenangkannya. Namun sangat disayangkan, Imperium membangkitkan Atticus, memperbaiki semua kerusakan, dan saat merasa lebih baik, sang Admiral pun segera berencana untuk balas dendam. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan berharap semuanya menjadi mudah, tapi berdoalah kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan dan ketabahan untuk berjuang. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang seru sekali berjudul Rebel Moon Part 2 The Scar Giver. Film ini rilis beberapa hari yang lalu, masih disutradarai oleh salah satu sutradara yang menjadi idola saya, Zack Snyder, dengan dibintangi oleh para aktor yang masih sama dan tentunya berpengalaman. Baik, tidak usah kelamaan, segera itu kopi disiapkan karena ceritanya akan kita lanjutkan. Di Veld, Korah dan Gunnar kembali ke desa dengan para pejuang yang berhasil dikumpulkan. Terlihat robot GC-1435 bernama Jimmy yang dulunya salah satu mesin tempur Imperium mengamati dari kejauhan seolah menunggu. Selain itu, ditampilkan juga seorang prajurit Imperium yang bernama Aris melapor ketika sang komandan menghubunginya. Aris memberikan laporan palsu dengan menyatakan semua baik-baik saja, bahkan hasil panen mengalami kemajuan dan diperkirakan bisa diserahkan sebelum target yang ditentukan. Padahal, seperti yang kita tahu, sebelumnya Korah telah menghabisi seluruh skuad dengan brutal. Ya, Aris yang kini berada di pihak Veld melaporkan kepada Korah tentang armada tempur Dreadnought yang akan tiba dalam 5 hari. Salah satu pejuang, Titus, meminta seluruh warga desa berkumpul, memotivasi mereka, lalu menjelaskan sebuah rencana. Gandum merupakan hal yang sangat penting bagi para tentara Mother World. Oleh karena itu, warga harus menggunakannya sebagai perisai yang akan melindungi desa dari bombardir. Titus juga mengatakan akan melatih para warga ilmu bela diri agar dapat ikut bertempur ketika tiba saatnya. Saat malam, saat semuanya beristirahat, pada sebuah kesempatan, Korah menceritakan kisah masa lalunya yang pedih yang menjadikan wanita itu buronan alam semesta. Ya, Korah adalah anak angkat dari Belisarius yang dulunya bekerja melindungi keluarga kerajaan, khususnya Tuan Putri. Pada suatu hari, sang raja yang lelah akan pertumpahan darah memutuskan untuk mengambil pendekatan politik dan cara-cara damai dalam penaklukan, yang mana hal ini ditentang keras oleh Belisarius karena kekuatan militernya menjadi tidak berguna dan bahkan merasa dilemahkan. Oleh karena itu, bersama-sama para bangsawan, ia mengatur suatu pertemuan dengan keluarga kerajaan untuk melakukan pembantaian. Korah pun dipaksa mengikuti perintah sang ayah untuk menghabisi seluruh pengawal raja, terutama Putri Isa. Tentu saja sebenarnya Korah tidak tega untuk melakukan, namun sang Tuan Putri dengan tulus mengatakan tidak apa-apa dan memaafkan Korah, sehingga
Sangat mengejutkan, setelah itu segera Belisarius meneriakkan pengkhianat yang mana ditujukan kepada Korra. Ya, Korra dituduh telah berkhianat dan menghabisi seluruh keluarga kerajaan. Oleh karena itu, para prajurit pun diperintahkan untuk menangkap dan tentu saja Korra tidak tinggal diam. Namun karena tak tega untuk menghabisi sang ayah, maka satu-satunya pilihan bagi wanita itu adalah melarikan diri. Status buronan tersebut memaksa Korra untuk mengubah nama dari yang dulunya Artelais menjadi Korra, seorang yatim piatu korban perang dan berprofesi sebagai petani di Veld. Adegan kembali berpindah ke masa sekarang, menampilkan sang admiral yang mengamuk di ruang medis karena para dokter tidak mengizinkannya untuk bertugas. Hal ini membuat dokter memanggil komandan yang menjabat sebagai pemimpin sementara, yaitu Cassius, untuk datang. Sangat mengejutkan, setelah mendengar penjelasan, Cassius malah menyerahkan pistol kepada Atticus untuk menghabisi salah satu dokter yang mana secara tidak langsung mendukung sang admiral untuk memimpin kapal. Saat proses pelepasan berlangsung, Cassius memperhatikan luka pada dada Atticus, yang mana menurut sang admiral lebih baik dibiarkan saja agar nantinya menjadi suatu tanda yang akan dikenang bahwa Atticus adalah satu-satunya orang yang berhasil menaklukkan Artelais yang diberi julukan The Scargiver. Kembali ke Veld, para petani dan pejuang diharuskan bangun pagi-pagi sekali untuk mengurus panen. Mereka saling bahu-membahu sekaligus mempererat hubungan demi meningkatkan semangat gotong royong yang juga merupakan bagian dari latihan. Banyak hal yang dilakukan sampai akhirnya mengemas semua gandum ke dalam karung-karung. Selama bekerja, kedekatan mulai terjalin di antara mereka, salah satunya Nemesis dengan seorang bocah laki-laki yang mana sedikit mampu mengobati rasa sakit Nemesis akan kehilangan anaknya. Titus sendiri, kedekatan yang terjalin membuatnya bertekad untuk berhenti mabuk, mengganti minuman favoritnya dengan air putih. Sedangkan Aris, yang mungkin tergolong sebagai pejuang, kini semakin akrab dengan gadis bernama Sam. Ketika tiba saatnya melapor, pemuda itu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini dia harus lebih banyak berbohong tentang para rekan yang sibuk mengawasi serta menceritakan sedikit kekejaman yang membuat semua warga patuh. Namun ketika panggilan berakhir, terungkap bahwa sebenarnya Cassius telah mengetahui omong kosong tersebut, serta sang admiral pun sangat yakin bahwa Korra berada di balik semua itu. Saat tugas menyiapkan gandum selesai, seluruh penduduk berkumpul untuk merayakan. Pada momen ini, Sam memberikan setiap pejuang sebuah hasil karya tangan berupa simbol-simbol yang mewakili kepribadian. Titus adalah gunung yang kuat dan tak tergoyahkan, Tarak adalah rusa kutub yang terhormat dan penuh semangat, Milius adalah matahari yang bercahaya dan menghangatkan, Nemesis adalah hujan badai yang menakutkan sekaligus pembawa sumber kehidupan, Gunnar adalah hati dan harapan para penduduk desa, dan yang terakhir Korra adalah serigala yang selalu setia menjaga meskipun di tengah-tengah kehancuran yang melanda. Semuanya terlihat bahagia, bahkan pada momen ini Titus menyanyikan sebuah lagu yang menenangkan untuk mengenang para pejuang, dan itu juga didengarkan oleh Jimmy. Keesokan harinya, latihan tempur dimulai setelah menempatkan semua hasil panen di sekitar rumah dan menggali beberapa parit di sekitar ladang untuk menciptakan kejutan. Mereka mulai mengumpulkan senjata. Aris membawa semua persenjataan yang ditinggalkan oleh mantan skuadnya. Selain itu, para penduduk desa juga menyiapkan senapan dan parang yang mereka miliki. Kemudian, Korra dan Titus mengajarkan beberapa penduduk terlihat berbakat dalam menembak. Contohnya seperti Sam, tapi tak sedikit pula yang merasa percaya diri dengan menggunakan senjata jarak dekat karena dianggap mirip dengan bertani. Beberapa waktu kemudian, Korra mendatangi lokasi pendaratan saat pertama kali tiba di Veld, di mana terdapat kapal yang mungkin akan berguna. Oleh karena itu, bersama-sama mereka menariknya keluar setelah beberapa jam memeriksa dan melakukan perbaikan. Ternyata kapal itu masih berfungsi dengan baik. Malam harinya, ketika para pejuang berkumpul, Titus mengusulkan agar masing-masing dari mereka menceritakan latar belakang yang menjadi alasan perjuangan untuk menghancurkan Imperium.
Titus memulai duluan dengan menceritakan pada suatu hari di suatu kerajaan yang memutuskan untuk merdeka. Belisarius tidak menghormati keputusan tersebut sehingga mengirim pasukan yang dipimpin Titus untuk menyerang ibu kota. Di saat-saat terakhir, Titus menemukan alasan untuk menghentikan pertempuran, yang mana membuat kapal mereka ditembak jatuh. Bersama prajuritnya, Titus berbalik melawan Imperium dan tentu saja mereka dapat dengan mudah dikalahkan, sehingga Titus menyerahkan diri dengan syarat prajuritnya dibebaskan. Pada awalnya Imperium menyetujui tawaran tersebut, tapi setelah menangkap Titus, pembantaian pun dilakukan. Titus merasa sangat amat berdosa dan bersumpah tidak akan menyerah lagi apapun yang terjadi. Selanjutnya giliran Maelius yang berasal dari negeri yang sebagian besar penduduknya adalah peternak yang cinta damai. Entah mengapa setelah memberikan segalanya mereka tetap disiksa dan dibuat semakin menderita. Pada suatu hari kelompok pemberontak Blood Axe datang menyerang, menghabisi seluruh tentara Imperium dan membebaskan para budak. Sejak saat itulah Maelius yang merasa kagum memutuskan untuk meninggalkan kedamaian yang semu dan bergabung dengan Blood Axe demi mendapatkan kedamaian sejati. Nemesis berasal dari negeri yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Tak jauh berbeda dengan Maelius, para nelayan sama sekali tidak melawan. Namun entah mengapa semua kaumnya dibantai termasuk anak-anak. Para nelayan memang cinta damai, tapi tidak selalu demikian. Pernah ada satu masa di mana nelayan-nelayan itu pernah menjadi kaum yang sangat ganas. Nemesis pun memutuskan untuk menjalani ritual kuno yang mana mengubahnya menjadi makhluk penuh dendam. Tarak, seperti yang kita tahu, pria yang satu ini sebenarnya adalah seorang pangeran. Sang ayah yang mencoba menemui Imperium untuk menyatakan kemerdekaan, namun tetap menjalin hubungan damai dihabisi dan mayatnya dikirim kembali ke istana sebagai peringatan akan invasi. Tak lama kemudian, pasukan Imperium pun menyerbu, menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Demi mempertahankan keturunan, Tarak diperintahkan untuk melarikan diri, sedangkan sang ratu memutuskan untuk mengakhiri segalanya, termasuk kerajaan mereka. Tarak kemudian bersembunyi bersama para pengungsi, berjuang untuk bertahan hidup demi menjaga garis keturunan raja, serta bersumpah akan membalas Imperium. Gunnar, seperti yang kita tahu, dia adalah seorang petani yang berjuang mempertahankan desa. Namun anehnya Korra menutup diri kepada rekan-rekan pejuang dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu yang pernah menjadi prajurit biasa di Imperium. Titus pun mulai curiga, tapi sama sekali tidak memaksa. Keesokan harinya, Korra menuju ke pegunungan untuk menyembunyikan kapal di dalam gua di balik air terjun. Di sana wanita itu dihampiri oleh Jimmy. Keduanya membicarakan perang di masa lalu yang penuh dengan pertumpahan darah. Sempat kehilangan tujuan sejak kematian sang raja, Jimmy pun mengungkapkan bahwa dirinya kini berjuang untuk melindungi yang lemah. Sayangnya, robot itu menolak bergabung dengan para pejuang karena berdasarkan perhitungan tak ada peluang bagi kelompok Korra untuk memenangkan pertempuran. Beberapa waktu kemudian, apa yang dinantikan pun tiba. Kapal Dreadnought terlihat muncul dari balik awan dan untungnya penduduk desa telah menyelesaikan semua persiapan. Di dalam Dreadnought, Atticus dan beberapa perwira melakukan pemantauan menggunakan radar dan menyadari bahwa tembakan tak bisa dilepaskan karena gandum-gandum melindungi rumah penduduk. Dan selain itu mereka juga mengamati salah satu rumah berisi beberapa orang yang diyakini wanita dan anak-anak. Atticus pun memutuskan untuk memimpin pasukan secara langsung dan berpura-pura bernegosiasi dengan Korra. Tak lama kemudian, ketika pertemuan berlangsung, Korra menawarkan gandum yang dibutuhkan oleh para tentara sehingga pertempuran tak perlu terjadi. Namun Atticus mengatakan bahwa itu saja tidak cukup. Kini pasukannya sudah menyerbu rumah-rumah penduduk dan siap menembak jika Korra tidak mau menyerahkan diri. Korra tak punya pilihan karena satu-satunya tujuan adalah melindungi penduduk, sehingga memberikan isyarat kepada rekan-rekan untuk mundur dan mengucapkan selamat tinggal. Namun Gunnar menolak karena yakin bahwa itu hanyalah tipu daya Atticus. Dia segera mengambil pistol, menembak lonceng yang mana menjadi aba-aba bahwa pertempuran dimulai.
Tentu saja Etikus marah besar dan segera melompat masuk ke dalam parit untuk menghabisi penduduk desa satu demi satu, sehingga membuat siasat mereka terganggu. Beberapa tentara mencoba melarikan diri dengan kendaraan lapis baja, namun penduduk tak tinggal diam dan segera melempar bom untuk menggagalkan upaya tersebut. Sementara itu, sekelompok tentara lain melakukan penyerbuan di salah satu rumah tanpa menyadari Nemesis telah siap di sana. Meskipun merupakan pejuang yang hebat dan meskipun mendapat bantuan dari Sam, tapi pertempuran menjadi semakin sulit karena para prajurit terus berdatangan seolah tak ada habisnya. Kembali ke Etikus yang telah meninggalkan parit untuk menuju ke kapal terdekat. Di saat yang sama, seorang penduduk desa bernama Dan segera melompat dengan maksud untuk menghabisi sang Admiral. Namun tentunya itu bukan suatu ancaman bagi Etikus sehingga dengan mudah menghabisi Dan yang malang. Kembali ke Korra dan Gunnar yang menaiki kapal lama. Mereka menggunakan bom asap untuk membantu penyamaran dengan tujuan menyelinap ke dalam Dreadnought. Mengira bahwa dua jagoan kita adalah tentara yang datang dengan kapal rusak, tanpa pikir panjang, segera prajurit Imperium menerima. Dan setibanya di sana, keduanya pun dibawa ke ruang medis. Sementara itu, di desa, kalimat-kalimat yang diucapkan Titus dan Tarak sangat menginspirasi para penduduk untuk terus berjuang. Tanpa takut, mereka menghadapi para tentara Imperium, bahkan melancarkan serangan-serangan brutal yang tak terbayangkan. Di rumah lain, Nemesis masih terus bertarung menghadapi tentara yang terus berdatangan, sampai akhirnya tangan mekanik Nemesis terkena serangan. Sam juga mengalami kesulitan, namun di saat-saat terakhir Aris datang dan segera menumbangkan seorang tentara. Tak mau menyerah, Nemesis tetap melanjutkan pertarungan meski dengan satu tangan. Saat terpojok, seorang bocah datang membantu, yang mana memungkinkan Nemesis untuk menyerang balik dan menghabisi prajurit terakhir. Kemudian wanita tangguh itu pun mengucapkan selamat tinggal. Di parit, sebagian besar penduduk sudah tewas sehingga seorang pejuang yang tersisa memutuskan untuk mengaktifkan peledak yang ikut menewaskan para tentara Imperium. Sangat disayangkan, tak lama berselang, mesin-mesin tempur mulai berdatangan, yang mana membuat Titus dan Tarak kesulitan meski telah mengerahkan seluruh kekuatan. Ya, mesin-mesin itu terus menggempur, tak memberikan kesempatan kepada warga untuk melawan, sampai akhirnya Maelius melakukan sesuatu yang gila. Kembali ke Dreadnought, di mana Korra dan Gunnar mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan dan menghabisi para tentara. Keduanya pun kini berpencar, menempatkan peledak di beberapa titik. Seragam membuat Korra dan Gunnar bebas menjelajah, namun setelah meletakkan peledak, salah satu penjaga menyadari Korra adalah Artelais. Wanita itu pun segera menghabisi si penjaga, memulai pertarungan sengit dengan para pekerja di ruang mesin. Salah satu pekerja melaporkan tentang penyusup wanita, yang mana Atticus segera mengetahui bahwa itu adalah Korra. Dia terlihat senang karena secara teknis mereka telah berhasil menangkap Korra. Segera Atticus memerintahkan prajurit mempersiapkan meriam untuk menghancurkan desa. Dia sama sekali tidak peduli dengan Gundam, apalagi para prajurit yang sedang bertempur, karena yang terpenting baginya adalah misi.
Sementara itu, di desa, para penduduk dan pejuang sangat kewalahan menghadapi automaton yang terus berdatangan. Di saat nyaris kehilangan harapan, tiba-tiba saja sesuatu yang misterius datang. Ya, ternyata itu adalah Jimmy. Segera dia beraksi menunjukkan kekuatan dari mesin tempur yang sebenarnya. Kembali ke Dreadnought, Gunnar menanti dengan cemas di kapal, sementara Korra masih menghadapi para tentara yang terus memaksanya untuk bertarung. Setelah merampas sebilah pedang, Korra segera mendatangi ruang kendali di mana Atticus berada. Lalu ditampilkan para petugas yang telah menargetkan meriam tepat ke arah desa, namun hanya satu tembakan yang berhasil dilepaskan, dan itu pun meleset. Tak lama berselang, peledak yang dipasang Korra menjadi aktif sehingga membuat bagian belakang Dreadnought hancur. Saat kapal mulai jatuh, Gunnar datang mencoba membantu Korra. Sayangnya belum apa-apa, pria itu sudah tertembak dan kemudian Korra dan Atticus pun kembali melanjutkan pertarungan dengan pedang. Kondisi kapal membuat keduanya terus meluncur sampai-sampai melewati beberapa ruangan. Di saat-saat terakhir, kehilangan pedangnya membuat Korra dalam posisi sulit dan hal ini segera dimanfaatkan oleh Atticus untuk menghabisi wanita itu. Beruntung, tiba-tiba saja sebuah tusukan menghentikan yang mana ternyata itu adalah bantuan dari Gunnar. Dan akhirnya, Korra pun bergegas melakukan eksekusi terakhir. Korra dan Gunnar kembali ke kapal lama dan berhasil melarikan diri tepat sebelum Dreadnought menghantam daratan dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Tak lama berselang, kapal Korra melakukan pendaratan darurat. Lalu Korra pun bergegas membantu Gunnar. Sayangnya, semua upaya terlambat setelah mengungkapkan cintanya kepada Korra. Gunnar pun meninggal dalam pelukan. Meski pemimpinnya telah mati, namun tentara Imperium tetap melancarkan aksi untuk menyerang. Untungnya, para pemberontak Blood Axe yang dipimpin oleh Devra datang memberikan bantuan. Mereka menghabisi sisa-sisa tentara Imperium sekaligus menyelesaikan pertempuran yang terjadi. Setelah perayaan singkat, malam harinya semua berkumpul untuk mengucapkan selamat jalan kepada Nemesis, Gunnar, dan para penduduk yang telah gugur dalam medan pertempuran. Film pun ditutup dengan menampilkan Korra yang merasa bersalah sehingga menceritakan latar belakangnya, termasuk tentang pembantaian keluarga kerajaan. Namun Titus mengungkapkan suatu rahasia besar bahwa tidak mungkin tembakan dapat menewaskan Putri Issa, karena gadis itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kini Korra merasa cukup lega dan mengajak semuanya bersatu untuk mencari keberadaan Putri, melawan Imperium, serta membebaskan seluruh planet jajahan. Semua pejuang dan pemberontak pun sepakat untuk membantu, termasuk Jimmy yang telah menemukan kecocokan antara tujuannya dan tujuan para pejuang, yaitu melindungi yang lemah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mampukah Korra dan rekan-rekan menemukan Tuan Putri Issa? Dan tamat filmnya, tapi tidak dengan cerita, karena pertempuran-pertempuran selanjutnya telah disiapkan. Dibuka dengan kembalinya Korra dan para pejuang di Veld setelah berhasil mengalahkan Admiral Atticus Noble. Sayangnya perasaan lega tersebut tidak bertahan lama, karena Korra dan para penduduk segera mengetahui bahwa Imperium akan kembali ke Veld untuk mengambil Gundam. Buat yang bingung atau butuh penjelasan lebih mendalam, kalian bisa cek alur cerita film pertama yang mana telah saya buat beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah sebelum perayaan Tahun Baru.
Film pertama yaitu Child of Fire menyimpan misteri tentang masa lalu Korra, termasuk apa yang sebenarnya terjadi pada Putri Issa. Korra ditugaskan untuk melindungi Tuan Putri tersebut yang dianggap sebagai makhluk agung karena bisa menghidupkan yang mati. Dalam kilas balik yang tragis, The Scargiver, Korra menjelaskan apa yang terjadi. Antagonis utama Rebel Moon, Regent Balisarius, berhasil memancing keluarga kerajaan untuk masuk ke dalam perangkap. Raja dan ratu ditikam dengan kejam, sementara Korra diperintahkan oleh Balisarius untuk menghabisi Issa demi membuktikan kesetiaan. Sebelum Korra menarik pelatuk, Issa mengatakan akan mengampuni Korra. Terlihat luka tembaknya bercahaya putih sebelum kematian. Film kedua ini menekankan bahwa pembantaian keluarga kerajaan adalah trauma utama dari masa lalu Korra, karena dia benar-benar mengkhianati Issa untuk melayani ayah angkat jahatnya, Balisarius. Namun pada akhir cerita, Titus mengungkapkan bahwa Issa masih hidup, jadi Korra dan rekan-rekan memutuskan untuk mencarinya. Mengingat Putri Issa adalah sesuatu yang agung, berwujud manusia, yang bisa memberi kehidupan, kabar tentangnya yang masih hidup sangat masuk akal. Kabar ini seharusnya mengurangi beban yang dipikul Korra selama ini. Ya, misi selanjutnya bisa dibilang adalah suatu penebusan atas kematian Raja dan Ratu. Malangnya Admiral sombong yang satu ini, dia gagal memetik pelajaran dari kekalahan pertama melawan Korra. Kesombongan dan keyakinan akan kekuasaan Imperium menyebabkan pasukannya kalah dan Atticus mengalami kematian yang kedua. Korra berhasil menjebak Atticus, bahkan memenggal kepalanya yang mana tidak bisa saya tampilkan. Atticus memang selamat di film pertama, tapi film kedua menunjukkan bahwa kematian kali ini untuk selamanya. Selain itu, akan membosankan juga kalau yang muncul di film selanjutnya dia lagi. Rebel Moon terinspirasi dari film-film seperti The Magnificent Seven, di mana salah satu keseruannya adalah menyaksikan para pahlawan merencanakan pertempuran besar yang tak terhindarkan. Korra dan yang lainnya rela mati untuk melakukan perlawanan, meskipun pada akhirnya Korra mengalami momen yang membingungkan. Atticus menerima tawaran Korra untuk menghindari pertumpahan darah, tapi ada syarat tambahan, yaitu Korra harus menyerahkan diri. Inilah momen yang dimaksud, yang menguji keteguhan hati Korra, karena dia sudah menganggap Veld sebagai rumahnya. Ya, Korra kini memiliki keluarga dan orang-orang yang layak untuk dibela sampai mati, jadi dia menerima tawaran Atticus, sehingga memutuskan untuk menyerahkan diri. Tapi untungnya, Gunnar mengetahui bahwa Atticus tidak bisa dipercaya. Lagi pula, belum lama ini, mereka telah mendengar kisah pahit yang dialami oleh Titus. Dalam sebuah wawancara, sang sutradara menyatakan bahwa dia memiliki 6 film yang telah dipikirkan untuk Rebel Moon. Tapi akhir cerita The Scargiver mengungkapkan bahwa masih banyak kisah untuk diceritakan. Adegan terakhir mengungkapkan bahwa Putri Issa masih hidup, jadi Korra dan rekan-rekan memulai misi untuk menemukan sang putri. Begitu kabar kemenangan pemberontak di Veld menyebar, tidak diragukan lagi. Hal ini juga akan menginspirasi kelompok pemberontak di planet lain. Selain itu, konflik Korra dan Balisarius akan terus berlanjut dan tidak bisa dihindari. Kilas balik saat sang Regent membantai keluarga kerajaan mengungkap bahwa dia juga telah menjebak Korra untuk menanggung semuanya. Jadi tentunya, kisah ini tidak akan berakhir sampai sang Regent dikalahkan. Namun setelah melihat Korra yang tak mampu bertindak, akan menjadi pertanyaan, apakah jagoan kita akan sanggup menghabisi sang ayah angkat jika kesempatan itu datang lagi? Kisah jagoan kita dalam film pertama dan kedua melibatkan ikatan Korra dengan Veld sebagai rumah barunya, dan bahwa wanita itu layak untuk mendapatkan cinta. Selama puluhan tahun, terlibat dalam perang telah membuat Korra lupa akan perasaan cinta dan kasih sayang. Tetapi dengan menjadi bagian dari Veld dan menjalin hubungan dengan Gunnar, Korra seolah bisa menemukan kembali sisi kemanusiaannya. Selain itu, Korra juga mulai belajar untuk memaafkan masa lalu sebagai eksekutor Issa dan membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar senjata perang Imperium dengan menyelamatkan rumah barunya.
Hal yang sama juga berlaku bagi para pejuang-pejuang lain yang sebagian besar merasa bersalah atau malu atas apa yang terjadi di masa lalu mereka. Semuanya tetap berjuang dan bertarung meskipun peluang kemenangannya sangat amat kecil. Hal yang menarik dari film kedua ini adalah bahwa para pejuang tidak sampai harus tewas dalam pertempuran untuk mendapatkan suatu penebusan. Ya, memang Gunnar dan karakter favorit saya, Nemesis, tewas, tapi saya melihat karakter-karakter lain yang masih bertahan seperti mendapatkan sesuatu yang baik dari perjuangan mereka di jalan kebenaran. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!